Oke, saksikanlah kembali nih penampilan Akbar jilid kedua sang mata biru itu Boruto to Blue Vortex. Ini memang terbilang sangat menarik nih. Setelah Sarada itu muncul, kita diberikan sebuah prolog mengesankan di sini. Ingatan orang-orang telah berubah. Untuk itu Boruto sekarang berada dalam situasi di mana hidupnya menjadi sasaran desa. Apa yang menanti mereka begitu meninggalkan desa bersama Sasuke di tengah keadaan yang tidak menguntungkan itu. Nah, dia benar-benar muncul kembali nih. Pembukaan Akbar bagian kedua, dia akan sangat cepat seperti angin. Boruto to Blue Vortex. Nah, kisahnya nanti juga ditandai dengan pergantian nama, membuang embel-embel Naruto, serta menjalani kisahnya sendiri. Boruto akan melampaui para generasi sebelumnya nih. Dan yang menarik untuk dikulik adalah makna lain dari kata to Blue Vortex ini. Karena dalam timeskip akan mengindikasikan sesuatu yang khas untuk Boruto sendiri. Kira-kira apa itu? So lihat guys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas penampilan Akbar jilid kedua, sang pusaran biru dari sang dua mata biru Boruto to Blue Vortex. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu nih bahwa kisah kembalinya manga Boruto ini juga ditandai dengan beragam pertanyaan para fans. Bahkan mereka juga menghubung-hubungkan dengan timeskip Naruto dahulu yang juga melakukan adaptasi pergantian nama. Jika kita ingat kala itu nih, ketika Naruto berganti menjadi judul Shippuden, ketika timeskip itu tetap untuk manganya sendiri masih berdiri berjudul Naruto. Nah, untuk Boruto ini akan menarik teman-teman, karena masih ada kemungkinan keduanya itu dirubah. Di manga sendiri Boruto ini mendapatkan adaptasi untuk sesuatu yang lebih besar lagi dengan tema timeskip, Boruto to Blue Vortex. Nah, di sini chapter 80 itu menjadi akhir dari nama sebelumnya. Karena dalam chapter terbaru Agustus ini 81 itu sudah menjadi to Blue Vortex. Kita tinggal menunggu nih untuk animenya apakah bakalan segera melompat ke timeskip dan juga berganti nama. Nah, ini menarik jika demikian, karena ini kisahnya Boruto lebih berdiri sendiri dan terlepas dari embel-embel generasi sebelumnya Naruto. Dalam pengisahan ini makna Shippuden dahulu pun dikenal sebagai pusaran angin. Sementara itu untuk to Blue Vortex memiliki arti yang cukup ambigu, dua pusaran biru atau dua mata biru. Bahkan sementara ini masih ada yang bilang bahwa Vortex sendiri juga mengindikasikan sebagai air kan? Nah, yang menarik untuk dikupas lebih lanjut. Pasti para fans di luar sana juga sudah menduga ada hubungan antara ramalan mata biru itu, kisah mengaminato diri dan juga Boruto sendiri. Nah, di sini kita analogikan adalah maknanya Rasengan atau malah mata biru. Kami sendiri sih lebih condong ke mata biru karena kisah Boruto sendiri sejak awal sudah mengungkapkan ramalan tentang mata biru untuk Boruto sendiri. Nah, ingat salah satu doujutsu Boruto ini pun juga belum rilis lagi kan yang berwarna biru itu. Selain itu nih, kita sendiri kemarin telah membahas silsilah Uzumaki, simbolnya itu sampai Otsutsuki. Kami pikir pada akhirnya ini semua itu nyambung bahwa makna to Blue Vortex ini juga berhubungan dengan Uzumaki, spiralnya itu dan juga mata biru. Jika kita sendiri mengingatkan lagi bahwa ramalan tentang mata biru sendiri sudah pernah dikatakan oleh Toneri dan juga Momoshiki. Untuk Momoshiki mengatakan bahwa mata biru Boruto akan membawa kehancuran, bahaya besar dan malapetaka dalam dunia ninja. Nah, itu semuanya akan direnggut dalam diri Boruto. Sementara Toneri ini berbeda teman-teman. Dia mengatakan mata biru Boruto malah akan menjadi cahaya di dalam dunia yang gelap itu. Mata biru Boruto menuntutnya menerangi jalan Boruto ke depan nih. Dan ini sebagai sebuah harapan pula di masa depan, dimana ketika para dewa sudah seharusnya ia lawan dan menuntun Boruto menghadapinya. Aja kita hubungkan sejak awal kisah dunia Shinobi ini dibentuk, Gamamaru mengatakan nih, ramalan mata biru Jiraiya mencari bocah diramalkan mata biru pura, dan Naruto kemudian menjadi legenda mata biru di masa itu. Minato ternyata juga pada akhirnya kita sadar memiliki mata biru pula kan. Nah, Boruto Himawari ini pada akhirnya juga memiliki mata biru di era ini. Artinya ini sangat masuk akal jika kisah ini inline nih dengan garis besarnya, kisah para orang-orang bermata biru yang masih berhubungan dengan masa lalu, tetapi dia akan menghadapi fase fenomena tersendiri di dunia baru. Bahkan sebagai bentuk validasinya, ketika Boruto sendiri menegaskan dia akan berusaha mematahkan ramalan gila tersebut yang ada padanya. Dia akan memandang bahwa mata birunya adalah kunci untuk perubahan itu, dan harapan itu semuanya sudah hampir mendekati setelah goresan di matanya itu terjadi. Ya, persiapan kalian di timeskip ini menyaksikan kebangkitan mata biru yang ditunggu sejauh ini, Jogan.
Shinjutsu Jogan. Teknik dojutsu yang tergolong dalam Shinjutsu Dewa Almektigan. Kita semua tahu nih bahwa kisah Jogan itu menarik teman-teman. Setelah kita tahu ada anggapan jika cerita Boruto ini akan lebih spesifik membahas mengenai bulan dan juga matahari dalam penggunaan dojutsunya. Artinya setiap dojutsu baru yang muncul selalu memiliki desain yang bertema Moon or Sun, hanya berbeda dengan fenomena-fenomenanya saja. Begitupun dengan Jogan mata biru Boruto. Jogan sendiri adalah kekuatan khusus sekaligus suci yang dimiliki Boruto sendiri, mata unik yang memberikan kemampuan visual yang luar biasa. Meskipun belum banyak diperlihatkan dalam seri anime atau manga, Jogan telah menarik perhatian banyak penggemar Naruto. Nah, berbeda dengan Byakugan serta Sharingan nih, Jogan itu memiliki kemampuan yang belum sepenuhnya dipahami. Beberapa kemampuan yang telah ditampilkan termasuk itu adalah penglihatan dimensi. Nah, Jogan memungkinkan Boruto untuk melihat dan berinteraksi dengan dimensi yang berbeda. Ini terlihat ketika ia melihat makhluk-makhluk misterius dan gerbang ke dimensi saat melawan Momoshiki Otsutsuki. Deteksi anomali. Nah, Jogan memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan cakra yang tidak normal atau aneh itu. Ini juga memungkinkan Boruto untuk melihat energi yang tidak terlihat oleh mata biasa. Manipulasi ruang dan waktu. Nah, dalam beberapa kesempatan Jogan itu menunjukkan kemampuan untuk manipulasi ruang dan juga waktu. Ini diperlihatkan ketika Boruto itu menggunakan kemampuan Jogannya untuk melakukan perjalanan waktu dan berkomunikasi dengan versi masa depan dirinya sendiri. Kita tahu meskipun Jogan belum sepenuhnya dijelaskan dalam cerita, kemampuan yang dimilikinya menunjukkan potensi besar. Detail lebih lanjut tentang asal-usul dan kekuatan penuh Jogan sudah sedikit demi sedikit clue-nya ditampilkan. Yang jelas itu berhubungan dengan bulan dan juga Otsutsuki. Nah, dengan semakin luasnya bab tentang Otsutsuki dan peninggalan mereka yang belum berhenti hingga kini, kita akhirnya menguak lagi nih salah satu hal menarik yang dahulu tentang fenomena bulan yang identik dengan para Otsutsuki sendiri. Nah, dalam diri Boruto nih, dalam penjelasan dikatakan Toneri kala itu tentang sebuah mata suci yang konon akan menuntun Boruto menerangi kegelapan jalan dunia shinobinya. Bahkan mata inilah Boruto sempat didatangi Toneri di alam mimpinya dahulu untuk mengatakan jika Boruto memiliki sesuatu yang istimewa dalam dirinya, dan itu adalah Jogan. Nah, dalam anime juga beberapa kali muncul, bahkan di awal kisah Gozu Tenno, Jogan bisa melihat cakra jahat seorang yang keluar dari situ. Bukan hanya itu saja nih, Jogan ini pun bisa melihat keluar masuknya seorang Otsutsuki dalam dimensinya. Isiki adalah contoh nyata nih yang begitu takjub jika seorang bocah shinobi memiliki Jogan. Memang sekarang ini hanya Isiki saja nih yang menyinggung soal Jogan Boruto, karena di animenya ini belum ditampilkan sama sekali. Jadi banyak yang sangat menantikan nih, karena sekarang mungkin salah satu momen yang tepat dimana ketika Boruto mati suri itu seseorang menyadarkannya dan Jogan itu bangkit lalu mengajukan semua yang ada di sana pula. Itu adalah mata yang sangat menarik dan sangat memungkinkan sebagai pembawa perubahan. Nah, dalam informasi yang sekarang ini, kemampuan Jogan itu bersumber pada bulan secara penuh, dimana kalau secara ilmiahnya fenomena bulan penuh itu adalah kejadian ketika bulan terlihat sepenuhnya terang di bumi. Ini terjadi ketika bulan itu berada pada posisi yang berlawanan dengan matahari dalam hubungannya dengan bumi. Dan biasanya nih fenomena ini terjadi sekitar 29 hari karena periode orbit bulan. Nah, ini jika dilihat dalam makna yang dijelaskan oleh Toneri bahwa mata Boruto juga berfungsi untuk menerangi bumi shinobi dari para Otsutsuki. Ini menarik teman-teman. Jogan sendiri itu jelas memiliki jenis yang berbeda dengan Byakugan, tapi memang ada sedikit karakteristik yang hampir sama dengan Tenseigan. Cuma bedanya tingkatan mata ini harusnya lebih tinggi daripada Tenseigan Otsutsuki sendiri. Ini adalah mata dewa yang akan menuntun Boruto menerangi gelapnya jalan Boruto ke depannya. Mata ini mata spesial yang Toneri bicarakan melalui dimensi mimpi. Ketika ia menemui putra Uzumaki itu, Jogan kala itu juga disebutkan sebagai mata dewa. Bakalan sangat menarik memang jika kemunculan Jogan akan berhadapan melawan para pengguna Rinnegan atau bahkan Rinne Sharingan. Nah, kita tahu bahwa Jogan semakin kesini itu semakin seru lagi nih, karena sekarang para Otsutsuki dan perubahan dalam modenya itu menjadi asumsi menarik jika pada nantinya Jogan akan berperan sangat krusial. Setelah gugurnya Isiki beberapa waktu ke belakang dan munculnya banyak mata seperti Jogan setelah Shin Code berbicara dengan tuannya itu menjadi gambaran lebih bahwa Jogan kemungkinan pula adalah God Ace di era Boruto sekarang ini. Bahkan dalam novel yang menyebutkan Toneri itu mengatakan kekuatan Boruto itu memiliki potensi yang tak terbatas. Ini juga senada dengan kondisi Boruto sekarang. Ini pun juga telah menjadi sosok Otsutsuki yang sempurna. Dia memiliki 82% data biologis Momoshiki dan 80% menjadi miliknya sendiri. Artinya 100% tubuh Boruto itu menjelma sebagai Otsutsuki sempurna.
Nah, dengan demikian kesempatan dan potensi besar memang bisa dimiliki Boruto nih. Dan jangan lupakan teman-teman, anggapan lain yang masuk akal, kekuatan Boruto ini juga terhubung dengan Kaguya Otsutsuki, karena orang tuanya itu mewarisi cakra dari keturunan Kaguya di masa lalu, Hinata dari Hamura Otsutsuki, serta Naruto dari Hagoromo Otsutsuki. Ini adalah sesuatu yang wajib dinantikan sih ke depannya. Era time skip, kembalinya era Akbar, dunia shinobi jilid kedua, Boruto to Blue Vortex. Jadi gimana bro dan kalian? Setelah tadi pembahasan kita mengenai penampilan Akbar jilid kedua, sang pusaran biru dari sang dua mata biru, Boruto to Blue Vortex. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.